Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin menjelaskan dulu ya tentang gambaran mata kuliah sosiologi agama. Ya. Di samping mahasiswa mampu mengaitkan konsep-konsep dasar sosiologi agama, dasar konsep sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis fenomena sosial dan agama dengan menggunakan perspektif sosiologi agama, juga supaya mahasiswa mampu melakukan diagnosis, identifikasi, pemetaan persoalan terhadap kondisi masyarakat, dan solusi dengan menggunakan perspektif sosiologi agama. Karena saya melihat begini ya, karena banyak persoalan-persoalan sosiologis itu hanya dijelaskan oleh sosiolog yang tidak belajar agama, tapi kadangkala mereka menjelaskan antara fenomena masyarakat. Ya, wifi-nya terganggu tadi. Oke ya. Bisa dilanjut? Suara saya bisa ditangkap? Halo? Bisa. Oh, ya. Bisa. Bisa, Ustaz. Pertama gini ya, yang melatar belakangi itu banyak persoalan-persoalan sosial, apalagi nanti kaitan dengan agama ya. Kayak fenomena di pesantren, fenomena tokoh-tokoh agama. Itu yang menjelaskan adalah sosiolog yang kebetulan tidak belajar agama. Makanya kadang-kala bias ketika dia menjelaskan itu. Makanya kita harap dari mahasiswa Yunida ini kita mencoba untuk mengkaji tentang sosiologi agama. Paling enggak ada 4 yang ingin kita capai dari mata kuliah ini ya. Mahasiswa mengetahui konsep-konsep dasar sosiologi umum, sosiologi agama, dan sosiologi Islam. Mahasiswa mengetahui sejarah dan perkembangan sosiologi umum, sosiologi agama, dan sosiologi Islam, serta pengaruh dan kontribusinya di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaitkan konsep-konsep dasar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis fenomena sosial dan agama dengan menggunakan perspektif sosiologi agama. Yang keempat, supaya mahasiswa mampu melakukan diagnosis, identifikasi persoalan terhadap kondisi masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi agama. Nanti bukunya punya saya aja yang dipakai, yang menjadi bukan utama. Sudah diterima belum? Sudah, Ustaz. Bukunya sudah diterima belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, emang orang masuk ya. Saya ngomong tadi berarti belum masuk. Ya, ini buku saya ya. Untuk pendukungnya punya Endroposito, monggo, Thomas Odia, Emil Durkheim, dan sebagainya. Nah, saya pengen nanti ada beberapa pilihan ya. Saya maunya sebenarnya untuk UTS itu cukup penguatan teori ya. Enggak ada UTS-nya lah, UAS-nya itu maunya tugas akhir dalam bentuk esai. Ini kalau nanti saya tergantung ininya ya, karena ini kita sudah mepetnya. Tapi perlu saya jelaskan dulu ya, nanti supaya antum bisa membaca buku saya itu ya sesuai dengan RPS ini. Yang pertama ya, ini
kontrak. Yang kedua adalah mahasiswa memahami ya dan mampu menjelaskan kedudukan kajian sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama. Artinya posisi sosiologi agama itu di mana. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah mahasiswa bisa menjelaskan pengertian bidang kajian dan lainnya sosiologi sebagai ilmu serta kontribusinya dalam sosiologi agama. Ini tentang sosiologi umum. Sosiologi umum itu yang dikaji apa? Ustaz? Sosiologi itu mempelajari apa? Kehidupan sosial masyarakat, Ustaz. Masyarakat. Gitu ya. Kalau sosiologi agama yang dipelajari apa? Kehidupan bermasyarakat dalam Masyarakat dan agama. beragama. Agamanya itu kan yang resmi di Indonesia, ada Kristen, Hindu, Islam, Buddha kan gitu. Tapi kalau sosiologi Islam ini bicara tentang apa? Hubungan antara masyarakat dengan umat Islam. Kalau sosiologi agama itu adalah bicara tentang apa? Masyarakat. Kalau sosiologi Islam tadi bicara tentang apa? Masyarakat dengan umat Islam. Tokohnya, atau gerakannya, atau institusinya. Tapi kalau sosiologi agama tadi apa? Bicara antara masyarakat dengan apa? Agama. Masyarakat agama. Tentang agama tadi. Dengan kaum agama tadi. Kristen, Islam, Hindu. Tapi kalau sosiologi itu belajar tentang apa? Huda itu yang mana Huda? Hadir Ustaz. Ya. Kalau belajar sosiologi itu belajar apa? Tentang kemasyarakatan, hidup Masyarakat, masyarakat. komunitas. Ya. Apa bedanya sosiologi dengan psikologi? Adi Supriyadi. Sosiologi itu lebih kehidupan dalam bermasyarakat seperti apa, sedangkan kalau psikologi itu tentang cara berpikirnya masyarakat. Kalau sosiologi itu kan bicara tentang interaksi masyarakat, struktur masyarakat. Artinya komunal ya, yang diteliti itu. Tapi kalau psikologi itu hanya satu orang, ya kan, kecuali psikologi sosial. Kalau psikologi itu bicara tentang perilakunya. Sosiologi maupun psikologi sama objeknya yang dipelajari, yaitu apa? Manusia, ya kan? Hanya bedanya kalau psikologi itu nggak perlu banyak orang, tapi kalau masyarakat, kalau sosiologi itu selalu bicara tentang masyarakat, komunitas, struktur, interaksi sosial, ya, komunitas itu sosiologi. Tapi kalau psikologi itu cukup perilaku seseorang. Kalau antropologi? Manusia, tetapi yang di concern-nya dalam bidang apa, Zakaria? Kalau antropologi? Antropologi dalam bidang setiap objek manusia tersebut, Sir. Budayanya. Ya. Budaya itu tentang apa yang diteliti, yang dikaji, tentang idenya, tentang kebiasaannya, tentang karya-karyanya, tentang gagasan-gagasannya, itu namanya budaya. Maka itulah yang membedakan antara psikologi, antropologi, sama sosiologi agama. Kalau teologi, belajar soal apa? Profi Aji. Teologi belajar tentang
keyakinan dalam beragama. Ya kalau kita belajar apa namanya teologi itu dalam Islam itu yang kita pelajari apanya? Kalau Kristen itu yang kita pelajari apanya? Tentang ibadahnya. Doktrinnya. Teologi itu kan doktrinnya, ya kan? Nah, Bisa ya membedakan itu. Teologi itu doktrinnya. Nah, kalau psikologi perilaku orangnya. Makanya ketika belajar agama itu ada 3 perspektif. Ini saya masuk ke situ dulu. Ada pendekatan teologi itu yang dipelajari adalah apa? Doktrinnya. Yang kedua adalah kita mencari implementasi agama. Bukan kebenaran agama lagi yang dipelajari, tetapi adalah bagaimana kebenaran itu diimplementasikan. Lah nanti yang jadi kajian teman-teman filsafat, akidah filsafat. Ukhuwah itu benar, tapi implementasinya kayak apa? Detailnya kayak apa? Tahapannya kayak apa? Itu yang dikaji teman filsafat, mengimplementasikan. Umatan wahidah, ya. Bicara tentang masalah umatan wahidah, umatun. Kata-kata umatun wahidah, umat wahid. Apa itu? Komunitas kan? Komunitas bisa dalam bentuk organisasi, bisa bentuk negara. Maka Ibnu Taimiyah bicara tentang negara. Kayak apa implementasinya? Itulah akidah filsafat. Tidak lagi bicara tentang doktrinnya, tapi bagaimana mengimplementasikan kebenaran tadi dalam realitas. Yang kedua yang dipelajari itu bukan lagi doktrin, bukan lagi implementasinya, tetapi melihat dari sikap dan perilaku agama. Bukan agama yang diteliti, tapi perilaku agamanya. Kenapa dia menolak? Kenapa dia menerima? Itulah yang kita pelajari tentang akidah filsafat. Ya kan? Maaf. Studi agama-agama. Studi agama-agama itu yang dipelajari tentang perilaku seseorang. Perilaku. Maka secara spesifik, perilaku seseorang itu bisa dilihat dari sisi psikologis, antropologis, sosiologis. Paham ya? Perilaku seseorang itu bisa dilihat dengan antropologi, dengan psikologi, dengan sosiologi. Sosiologi itu kita selalu bicara tentang sosial. Lebih dari orang, ada interaksinya, ada strukturnya. Perubahan sosial itu juga ada masuk dalam sosiologi. Oke ya. Nah sekarang makanya nanti sosiologi agama itu adalah bagian dari sosiologi umum kalau kita bicara di sini. Ya. Sosiologi agama itu adalah bagian dari sosiologi. Maka saya mencoba ya memilah ya tanda Klodenya izin klodan. Tapi dari 11 ke 12 itu jauh banget. Oh iya. Bentar. Belum ini dulu belum. Ada ringkasan. Yang muncul itu apa itu?
Masih RPS tadi ya. Iya, Ustaz. Oke. Ya itu ya, saya kira untuk melihat posisi sosiologi agama dengan yang lain-lain itu di situ ya penjelasannya. Ya, kalau antropologi sisi budaya, psikologi kalau teologi itu apa namanya? Hanya tadi kalau saya mencoba untuk memulainya itu di situ ya. Maaf. Tadi sudah coba saya jelaskan ya. Saya ganti dulu. Studi tentang kemasyarakatan ya, tentang struktur sosial, tentang perubahan sosial, interaksi sosial. Tadi bahwa sosiologi agama ya, kalau ini tadi tentang kemasyarakatan, berarti ini kan kita bicara sosiologi agama tentang masyarakat Kristen, masyarakat Katolik, masyarakat Islam ya. Dan nanti bagian sosiologi agama itu bukan lahir dari masing-masing agama itu, tapi justru adalah lahir dari sosiologi umum. Maka kita menggunakan kaedah-kaedah di dalam sosiologi umum. Ya, ini tokohnya Auguste Comte, ya. Ada Herbert Spencer, ya. Kalau sosiologi agama tadi hubungan antara agama dan masyarakat. Tokoh penting di situ adalah Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim. Seperti isu tentang toleransi, konflik, agama, ya, sekularisme, dan lain-lain. Kalau sosiologi Islam adalah bicara tentang masyarakat Islam, bisa pesantren, bisa tokoh, ya, bisa pergerakan, itu di situ. Tokoh-tokoh penting diantaranya ada Ibnu Khaldun, ada Syariat itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam sosiologi Islam. Yang cocok adalah sosiologi Syiah, ya. Itu di situ. Oke ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kajian tentang sosiologi ya, tentang di situ tentang apa? Saya ambil beberapa contoh. Profil penambang pasir dan pemilik tambang, studi kasus. Berarti yang sisi sosiologinya apa? Perilaku penambang pasir ya. Perilaku sosial mahasiswa migran di sekitar kampus UNN. Konflik antar etnik Madura dan Jawa dalam masyarakat perkotaan. Ini nggak ada sosiologi agama. Pengaruh peran dinas dan terhadap pemberdayaan usaha kecil di Blitar. Saya kira itu ya. Nah nanti selebihnya ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Langsung saya bagi aja ya. Kalau yang tahsin sudah hampir selesai. Berarti ini diambil berapa orang ini? 13 diambil berapa orang? Ada 7. Yang tahsin itu ada 6. 7 orang ya. Berarti yang tahsin nggak saya langsung aja ya biar agak cepat maksud saya. Nanti loh, kok nggak ada ya, bentar.
Gantar ya. Nah, aku belum. Jangan. Nah. Luaran publikasi buku ada namanya. Bukunya sudah antum terima toh, Sosiologi Agama? Nah, Ustaz. Pendahuluan kan sudah ya. Itu kan jumlahnya berapa? Babnya itu. Sosiologi Agama 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8. Ini enggak harus semuanya ya. Ini yang isu ini enggak usah, sampai 7 aja ya. Nanti pertama Adi Supriyadi ya. Adi Supriyadi nanti tentang di bab 2 itu ya. Ya, presentasi bab 2. Sekilas sosiologi umum. Ya, Adi Supriyadi ya. Ada yang nulis nanti. Kemudian yang kedua itu Miftahul Huda. Halo Miftahul Huda. Miftahul Huda bicara tentang sejarah perkembangan sosiologi agama. Dibuat PowerPoint ya. Dibuat PowerPoint. Minggu depan bentuknya PowerPoint semuanya tadi ya. Kemudian yang nomor 4, pendiri sosial agama Emil Durkheim dan Max Weber. Itu Muhammad Agung Pambudi. Itu antum menyampaikan, mempresentasikan tentang pendiri sosiologi agama. Terus tokoh-tokoh lain sosiologi agama itu Muhammad Husnul Alfian. Tolong nanti ada yang tulis ya. Ditulis di grup aja. Muhammad Husnul Alfian itu mempresentasikan bab 5. Bab 5. Kemudian yang Muhammad Atta. Muhammad Atta sudah sampai belum ini tadi? Sudah masuk tadi. Ya, Muhammad Atta itu membahas posisi agama dalam tinjauan sosiologis. Tolong ditulis di grup ya. Sudah semua? Muhammad Atta. Rofi ya. Rofi bicara tentang isu-isu sosiologi agama. Halo Rofi. Oke. Itu dibagi 2 aja. Antum sampai pluralisme. Halo. Rofi sampai pluralisme saja. Terus Zakaria Ansori masih bab 8 tapi bicara tentang
terorisme dan radikalisme agama. Gitu ya. Tolong dibuat PowerPoint. Pekan depan semuanya dikumpulkan. Sebelum, mohon maaf. Ini hari apa? Selasa. Hari Selasa. Berarti Senin harus sudah dikumpulkan. Nanti tak buat absen tersendiri, biar cepat. Bulan ini tak buat absen. Terus nanti hari Selasanya antum presentasi. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi apa Ustaz? Mau nanya Ustaz. Silakan. Tadi Yang belum absen siapa? Atas saja tadi. presentasi atas Ustaz. Apa Ustaz mau nanya Ustaz? Ya silakan. Yang tadi judul Anas itu posisi agama dalam tinjauan sosiologis Ustaz. Gitu ya. Betul. Nah, Ustaz. Iya betul. Tolong ada yang nulis ya di grup. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz. Ini absennya seharusnya hari ini 3 kali ya. 3 kali itu ada yang kosong-kosong ini. Tolong nanti diatasi dengan antum membuka YouTube, memberi komentar dan catatan ya. Kecuali yang satu ini. Ini Muhammad Atta apa ya satunya? Yang kurang. Tugas. Tugas ya. Oh, ini kehadiran hari ini ya. Ini YouTube-nya ya dibuka. Berarti yang tugas itu yang kedua ya. Yang belum tugas tadi, yang saya catat tadi yang ke berapa? Yang kedua ya. Ini yang ketiga. Yang kedua itu kehadiran tugas lah nggak salah. Pokoknya tolong yang tugasnya juga ada yang sebagian yang belum. Ini bisa jadi tugas atau YouTube-nya belum dibuka. Yang masih kosong-kosong. Oke? Saya yang sudah absen itu malah sudah hampir selesai. Absennya bisa jadi ada yang sudah sampai 14. Cukup ya untuk kuliah ini. Saya kira itu dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti untuk yang PowerPoint itu hari Senin sudah kumpul. Itu absen tersendiri ya, terus yang berikutnya presentasi. Sehingga nanti pekan berikutnya kita sudah UTS ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah zuhur ya.